Iblis menggoda manusia dengan dua cara. Ada al-ifrat dan ada at-tafriq. Apa itu al-ifrat? Al-ifrat artinya ghulu, melebihi batas. Al-ifrat bentuknya adalah ghulu atau melebihi batas. Apa itu at-tafrid? At-tafrid kebalikannya, taksir, mengurangi. Saya taruh di sini. At-tafrid. Kalau ini artinya adalah mengurangi atau meremehkan. Sikap yang tepat adalah pertengahan. Tidak ifrat dan tidak tafrid. Oleh karena itu, ketika ada seorang muslim yang dia terjangkiti penyakit ghulu, ifrat, maka yang terjadi adalah dia akan melakukan yang bertentangan dengan aturan Allah. Seperti gayanya orang Khawarij terhadap masalah khauf, mereka terlalu ghulu. Sebaliknya ketika mereka meremehkan, mereka akan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat yang lebih besar. Dalam masalah khauf ada dua kelompok yang menyimpang. Pertama, kelompok yang ghulu. Kelompok ghulu berlebihan dalam menyikapi khauf. Berlebihan dalam khauf. Ini adalah Khawarij. Sehingga mereka menyebut semua perbuatan maksiat adalah dosa besar dan pelaku dosa besar kekal di neraka. Sebaliknya, ada kelompok yang mengurangi, meremehkan sehingga dia tidak punya rasa takut, dia tidak punya khauf kecuali hanya sedikit. Maka orang seperti ini meremehkan khauf, nanti jadinya murji'ah, sehingga dia menganggap bahwasanya perbuatan maksiat atau dosa apapun sama sekali tidak mempengaruhi iman. Maka sepanjang orang itu yakin Allah itu ada, Allah Ta'ala adalah zat yang maha kuasa, Allah yang telah menciptakannya, itu sudah cukup baginya. Apapun yang dia lakukan setelah itu, mau sholat maupun tidak sholat, mau berpuasa maupun tidak puasa, mau taat maupun maksiat, dia akan masuk surga. Dan dominan masyarakat yang jauh dari agama terjangkiti penyakit murji'ah. Salah satu di antara penyakit murji'ah yang bisa kita jumpai di tengah masyarakat, orang punya anggapan mau sholat, mau nggak sholat, mau puasa maupun tidak rajin puasa, selama ketika mati nanti ditahlili, dia masuk surga. Dan itu murji'ah. Seperti itu adalah keyakinan murji'ah. Sementara ahlu sunnah di pertengahan. Disinilah ahlu sunnah. Mereka bisa menyeimbangkan baina al-ghulu wal jafa, antara al-ifrat dan tafrid. Setan menggoda manusia. Apakah mereka terjerumus ke dalam ifrat maupun tafrid, nggak jadi masalah. Yang penting pokoknya salah satu di antara ini. Maka Khawarij hakikatnya adalah orang-orang yang mengikuti langkah setan, sebagaimana Murji'ah juga mengikuti langkah setan. Mereka ditakut-takuti dengan aneka perbuatan salah sehingga sensitif dengan kesalahan. Dosa kecil dianggap besar, dosa besar dianggap kekufuran. Akhirnya antara satu Khawarij dengan Khawarij yang lain bahkan saling mengkafirkan. Makanya Anda bisa lihat ya, Khawarij nggak pernah punya negara. Karena setiap kali ada kesalahan pemimpinnya, selalu dianggap sebagai kesalahan besar, lalu pemimpinnya dikafirkan. Kemarin ISIS sempat berdiri dengan pemimpin Abu Bakar al-Baghdadi. Berapa lama dia bertahan? Gak lama, setelah itu hilang. Abu Bakar al-Baghdadi tidak lama bertahan terus hilang. Digantikan siapa kita gak tahu. Sehingga pecah yang namanya ISIS ini menjadi beberapa kelompok-kelompok yang lain. Akhirnya mereka pemberontak, di dalam pemberontak ini ada pemberontak lagi. Karena tadi mereka punya prinsip, kesalahan itu dianggap
gak ada toleran, sehingga semuanya pasti harus dihukum. Yang kecil dianggap besar, yang besar kekufuran. Sebaliknya orang Murji'ah yang terlalu meremehkan perbuatan dosa dan maksiat, sehingga dia ketika melakukan kesalahan, sudahlah nggak apa-apa, beragama itu jangan terlalu repot, beragama jangan terlalu sulit, dibuat gampang saja. Gampang, tapi pada titik meremehkan. Di saat yang sama, Murji'ah menyebut Ahlussunnah sebagai Khawarij, yang sok suci, sok pinter, sok bener, sok dan seterusnya. Sementara orang yang gulu, yaitu orang Khawarij, menuduh Ahlussunnah Murji'ah. Padahal Ahlussunnah dia berada di pertengahan. Mereka tidak Murji'ah dan mereka tidak Khawarij. Makanya kalau Anda lihat bagaimana komentar jihadis itu kepada kaum muslimin Ahlussunnah, wah, mereka dianggap Murji'ah merah jambu, atau kalimat-kalimat yang tujuannya adalah untuk menganggap bahwasanya kelompok ini menyimpang, tidak komit dengan imannya, gak kokoh dan seterusnya. Sebaliknya kelompok Murji'ah selalu bilang ini orang yang sok suci, terlalu tekstual, terlalu sok paling benar dan seterusnya. Karena Ahlussunnah menghargai aturan, sehingga mereka menegakkan aturan sesuai dengan porsinya. Ini tidak mau nih yang Murji'ah ini. Jadi muslim jangan repot kayak gitu, yang gampang saja. Padahal tujuan kita hanya mengajak masyarakat untuk kembali kepada aturan yang benar. Itu mereka nggak mau, sehingga mereka anggap bahwasanya yang terlalu serius membahas masalah halal haram itu merepotkan diri sendiri dalam beragama. La haula wala quwata illa billah. Dan boleh kita sebut orang awam ada di sini. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah menyampaikan tentang kondisi penduduk Baghdad. Beliau mengatakan, andaikan penduduk Baghdad ini mau serius dibongkar akidahnya, dominan Murji'ah. Banyak di antara mereka yang punya keyakinan Murji'ah. Ya kayak tadi, gak sholat, isinya maksiat, tidak melakukan ibadah dan taat, tapi dia berharap surga dengan keyakinan bahwa nanti kalau mati ditahlili, selesai, semua dosanya diampuni dan dia masuk surga. La haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu keyakinan ini sangat berbahaya, karena memberikan pendidikan permisif bagi masyarakat. Lalu apa gunanya kita taat? Apa gunanya kita ibadah dan semangat? Sementara antara yang taat dan ahli maksiat sama saja hasilnya. Seperti yang Anda bisa saksikan pada kondisi orang-orang Nasrani yang mereka punya keyakinan bahwa ketika mereka meninggal sudah ada yang akan menyelamatkan, yaitu Sang Juru Selamat. Sehingga antara yang rajin ke tempat ibadah dan yang jarang ke tempat ibadah, hasilnya sama. Akhirnya orang akan lebih milih ngapain ke tempat ibadah kalau antara yang rajin dan yang gak rajin sama saja. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keyakinan semacam ini.